Alhamdulillahilladzi a'tana sihhatan wa afiatan hatta nastati'a an nahduwa bihadza makan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa untuk belajar dan belajar kembali terkait pembelajaran bahasa Arab ini. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tak lupa juga kepada keluarga dan sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Baik, sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Mari kita awali dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai al-kalimah. Al-kalimah di dalam bahasa Arab, maksudnya kalau di dalam bahasa Indonesia ialah kata. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada terbagi menjadi beberapa macam atau beberapa bagian. Al-kalimah yang pertama di dalam bahasa Arab, ada bagian dari kalimat atau kata tersebut ialah isim. Kemudian bagian yang kedua dari kalimah ialah ada yang namanya fi'il. Dan yang ketiga, bagian dari kalimah atau kata dalam bahasa Arab ialah huruf. Jadi pembagian di dalam bahasa Arab tidak lepas dari tiga bagian ini, tiga unsur ini, entah itu isim, fi'il, atau huruf. Mari kita akan bahas terkait bagian-bagian dari tiga tersebut, baik itu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama, secara bahasa isim itu berarti nama. Makanya ketika kita menanyakan nama, siapa namamu? Masmu, siapa namamu? Isim itu berarti nama, yaitu sebutan yang menunjukkan atas suatu yang dinamakan, apakah sebutan itu pada jenis maupun pada unsurnya. Kemudian selanjutnya fi'il. Bagian yang kedua ialah fi'il. Fi'il secara bahasa berarti kejadian atau pekerjaan. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna tersendiri dan terikat dengan salah satu dari tiga bentuk waktu. Baik waktu tersebut ialah waktu telah atau waktu lampau, waktu sekarang, dan yang akan datang. Jadi intinya fi'il ini tidak lepas dari tiga bentuk waktu tersebut, baik itu lampau atau yang telah lewat, yang sekarang, atau yang akan datang. Kemudian kita akan membahas bagian yang ketiga dari kata di dalam bahasa Arab. Yang ketiga ialah huruf. Huruf adalah jenis kata yang berfungsi sebagai kata bantu. Kata ini maknanya tidak berdiri sendiri dan hanya dapat diketahui dari kata huruf ini jika dia bersanding dengan kata lain, baik itu isim, misalkan kata fi, hanya di. Tapi ketika bersambung dengan kata isim, fil madrasah, di sekolah. Di sekolah ada seorang guru, fil madrasati ustadun, di sekolah ada guru, atau yang lainnya. Jadi huruf hanya bisa kita ketahui maknanya kalau dia bersanding dengan kata isim atau dengan fi'il. Selanjutnya kita akan membahas detail mengenai isim. Isim ada memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda isim dapat dilihat dari segi arti dan lapas. Dari segi arti, untuk mengetahui apakah suatu kata termasuk isim dapat dilihat dari maknanya. Kata tersebut terletak di permulaan kalimat atau mubtada. Contohnya di awal kalimat, misalkan Muhammadun sakirun. Nah, Muhammad di sana, Muhammadun, dia terletak di permulaan kata. Muhammad adalah orang yang bermusafir. Muhammad di sana merupakan ciri daripada isim. Ya, Muhammad karena berada di permulaan kata atau mubtadanya. Kemudian selanjutnya ciri daripada isim tersebut ialah atau isim dalam kalimat ini bersandar pada fi'il
atau kata kerja tadi, yang mana kata kerja tadi kita ketahui tidak lepas dari 3 bentuk waktu, baik itu telah atau lampau, atau yang sedang ada sekarang, atau sekarang sedang terlaksana, atau nantinya. Nah, contohnya adal musafiru, ada di sana merupakan kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi. Nah, al musafiruna, nah di sana merupakan bentuk daripada isim karena tadi bersandar pada fi'il. Nah, ciri diantaranya tadi selain di awal, maka ciri yang kedua di sini ialah dia bersandar pada fi'il atau kata kerja. Kemudian selanjutnya, segi lapas ada beberapa tanda yang menunjukkan suatu kata dapat dikategorikan sebagai isim, yaitu tanwin. Nah, ada ciri tanwin, ada tanda tanwin pada isim, yaitu pada akhir kalimatnya. Pada akhir kalimat isim tersebut ditandai dengan harakat dobel, baik itu an, in, un, maka itu pasti isim. Contohnya misalkan rojulun, maka ini pasti isim. Rojulan atau rojulin, maka pasti itu isim karena ada tanda fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhammah tanwin. Nah, kemudian selanjutnya terkait isim ialah kata yang dapat dimasuki oleh harfun nida atau huruf nida atau kata panggilan. Contohnya ya Zaidun. Nah, ketika ada kalimat iya di awalnya, berarti pastinya setelahnya ialah isim. Zaidun berarti di sana merupakan isim, pasti isim, ya wahai Zaid. Ya. Kemudian setelah itu, daripada bagian isim, cirinya ialah kata yang dapat dijadikan mustasna, nah, yang menunjukkan atas 2. Kalau satu itu tunggal atau bentuk mufrad. Kalau mustasna merupakan bentuk 2 dari kata benda. Kemudian jamak atau jamak plural atau plural. Contohnya kata thalibun. Asalnya thalibun seorang siswa, seorang mahasiswa, dijadikan menjadi mustasna, menjadi thalibani. Nah, ini mustasna thalibani. Kemudian dalam bentuk jamak thalibuna. Nah, ini berarti dia merupakan isim, ya. Atau misalkan perempuan thalibatun. Ini kalau sekiranya bentuk jamaknya. Kemudian lanjut lagi, kita masuk ke bagian fi'il. Fi'il atau kata kerja. Nah, fi'il ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga ialah fi'il amr. Kita bahas yang pertama ialah fi'il madhi. Fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kejadian yang berlangsung pada masa sebelum waktu penuturan. Contohnya khotaba, ista'mada, intalaqa, sami'a. Jadi kata kerja yang ada di sini ialah kejadian yang sudah berlangsung, sudah ada pada masa lampau. Itulah kata kerja yang ada di sini, yang itu fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja yang telah terjadi. Kemudian bagian yang kedua kita bahas ialah fi'lul mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada saat dituturkan atau masa sekarang. Nah, jadi fi'il mudhari' ini pada masa yang sedang dilaksanakan, atau sesudahnya, atau yang akan datang. Nah, jadi untuk mudhari ini baik itu masa sekarang atau masa yang akan datang. Misalkan yasluhu. Nah, di dalam kata yasluhu di sini bisa memuat kata kerja sekarang atau akan datang. Jadi bedanya dengan madhi tadi, kalau madhi dia kata kerja tersebut ialah telah berlangsung, telah terjadi. Kalau mudhari penggunaannya bisa 2 waktu, baik itu sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian kita beranjak kepada bagian yang ketiga dari fi'il ialah fi'lul amr. Apa itu fi'il amr?
Nah, yaitu kata yang menunjukkan tuntutan tercapainya pekerjaan tersebut setelah masa pengungkapan. Contohnya seorang atau kawan dan lain-lain memerintahkan kepada seseorang untuk belajar. Dia mengatakan ta'allam, belajarlah katanya, disuruhnya supaya belajar. Nah, atau iqra, bacalah. Nah, atau intalik, pergilah. Jadi poinnya untuk amar ini ialah litolab atau menunjukkan tuntutan. Dia memerintah kepada seseorang tersebut agar mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi poinnya untuk amar ini ialah kata perintah di dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bagian dari kata dalam bahasa Arab yang ketiga ialah huruf. Huruf adalah jenis kata yang berfungsi sebagai kata bantu. Kata ini maknanya tidak berdiri sendiri dan hanya dapat diketahui jika bersandingkan dengan kata lain. Nah, jadi jika dia bersandingan dengan kata lain, maka ada maknanya. Bersanding dia dengan isim atau dengan fi'il huruf tersebut. Dan pembagian dari huruf ini ada beberapa macam. Ada itu huruf jar seperti min, ila, an, ala, fi, wal ba, seperti ba. Kemudian kaf, lam, wawul qasam, ta'ul qasam, hatta dan rubba. Itu merupakan huruf jar yang mana setelahnya, isim setelahnya maka harus berharakat kasrah ketika ada huruf jar sebelum daripada isim. Kemudian yang kedua, huruf nasab. Huruf nasab merupakan huruf yang mana membarisi setelahnya ialah dalam keadaan mansub. Harakat asli mansub ialah harakat aslinya ialah dengan fathah. Huruf tersebut ialah an, lan, kai, idan, lamut ta'lil, lamul juhud, kemudian fa'us sababiyah dan hatta. Itu merupakan huruf nasab. Dan yang terakhir dari bagian huruf ialah huruf jazam, yaitu lam, lamma, lamul amr, kemudian lan nahyah, dan yang terakhir in. Jadi itulah terkait daripada pembagian huruf terbagi menjadi 3. Huruf yang ada kalanya dia merupakan huruf jar, kemudian ada kalanya huruf nasab, dan yang ketiga ialah huruf jazam. Jadi itulah pembagian kata di dalam bahasa Arab tadi. Ada kata pembagian tersebut ialah yang pertama pembagiannya ialah isim, yang kedua ialah fi'il, dan yang ketiga ialah huruf. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Apa yang benarnya itu datang dari Allah, yang kelirunya itu datang dari saya sendiri dan mohon untuk dimaafkan. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin serta doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.